Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 yang beranggotakan Zaki Permadi, Putu Elisa, Laras Ayu, Pasya Nugraha, dan Muhammad Rapi akan menjelaskan sedikit tentang proyek dari mata kuliah Praktikum E-Technology yang akan kami sampaikan secara singkat melalui video ini. Di proyek kali ini terdiri dari 4 LKP dan LKP 1 akan dijelaskan oleh saudara Zaki Permadi. Dipersilahkan. Nah, baik, saya Zaki Permadi Tributra. Saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai LKP yang pertama dulu ya. Nah, LKP yang pertama itu kami sebagai kelompok menganalisis satu e-commerce secara garis besarnya dulu, jadi secara umumnya. Nah, e-commerce yang kami pilih itu Kaskus. Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut lagi, Kaskus itu sendiri adalah forum jual beli yang menyediakan lapak bagi para penjual untuk menjual barangnya. Jenis barang yang dijual di Kaskus pun banyak dan variatif, mulai dari barang-barang yang umum ada di e-commerce pada yang lainnya, ataupun barang yang cukup unik seperti penjualan jasa atau penjualan jual beli flora dan fauna. Nah, lalu pada saat kami analisis, kami menemukan masalah atau tantangan yang dihadapi Kaskus ini sendiri. Yang pertama itu tidak ada tanggung jawab atas segala masalah yang disebabkan oleh kendala teknis. Hal tersebut menyebabkan rawannya penipuan yang dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Lalu yang kedua, web Kaskus sering reload jika tiba-tiba reload sendiri gitu jika digunakan terlalu lama apabila sedang membuka thread yang banyak. Hal tersebut membuat kenyamanan pengguna berkurang. Yang ketiga, lemahnya firewall web Kaskus menyebabkan rentannya laman untuk diretas. Nah, lalu Kaskus ini kan memiliki banyak masalah yang sudah tadi saya paparkan ya. Nah, kedepannya kami memiliki ide untuk mencoba memperbaiki sistem yang sudah ada di Kaskus. Di antaranya untuk mengatasi masalah tersebut adalah membuat rekening bersama atau rekber yang resmi milik Kaskus sendiri, lalu mengupgrade server web Kaskus agar tidak terjadi sering reload itu, dan juga memperkuat sistem keamanan web Kaskus. Selain itu kita juga akan menyediakan layanan ekspedisi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya yang sudah bekerja sama dengan Kaskus. Lalu pengguna orang yang siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna tersebut itu ada beberapa ya, ada 5. Yang pertama itu ada admin yang dari Kaskusnya itu sendiri. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh admin itu adalah memantau bagaimana Kaskus bekerja secara keseluruhan. Lalu yang kedua, pengguna yang kedua, ada penjual. Penjual itu menawarkan atau memasangkan iklan pada iklan barang atau jasa yang akan dijual atau disewakan. Yang ketiga, lalu berinteraksi dengan pembeli dan berinteraksi dengan pihak ekspedisi. Lalu yang ketiga ada pihak moderator, jadi penengah antara penjual dan pembeli. Nah, moderator ini tugasnya memantau setiap thread atau forum yang ada di Kaskus. Lalu yang ketiga ada pembeli. Melihat atau melakukan transaksi pada barang yang dijual. Lalu ada pihak terakhir itu pihak ketiga, maksudnya third party itu dari ekspedisi atau pembayaran yang bertugas untuk memfasilitasi beberapa bantuan untuk kelancaran jual beli. Baik, mungkin dari LKP 1 cukup sekian. Ini lanjutkan dengan pemaparan materi mengenai LKP 2. Terima kasih. Selanjutnya ada ERD sistem Kaskus. Dimulai dengan akun start, punya akun. Apabila no, dia terlebih dahulu register. Selanjutnya apabila register sudah
apabila register belum berhasil no, maka dia akan ke menu selanjutnya yaitu ke menu sebelumnya yaitu register, dan apabila yes, dia akan ke menu selanjutnya yaitu login. Nah, apabila register sudah selesai, dia akan ke menu selanjutnya yaitu login. Nah, di login ini ada dua pilihan. Apabila no, dia akan ke menu sebelumnya yaitu login, dan apabila yes, dia akan ke menu selanjutnya yaitu menu utama pilih barang. Selanjutnya, apabila pesanan sudah sesuai dengan pilihannya, maka akan ke akun selanjutnya total barang, selanjutnya forum pembayaran, dan ke akun selanjutnya yaitu checkout. Di akun checkout ini ada dua pilihan. Apabila no, dia akan kembali ke menu utama pilih barang, dan apabila yes, dia langsung cetak resi kirim barang ke ekspedisi. Nah, di sini apabila dia ingin mengulang pesanan, maka akan ke menu sebelumnya yaitu menu utama pilih barang, dan apabila ia no, maka akan ke akun selanjutnya yaitu transaksi atau N. Selanjutnya ada entitas. Pertama, di sini ada entitas entitas produk, entitas admin, entitas ekspedisi, entitas pembayaran, di mana use dan produk memiliki relasi yaitu memilih, produk dan admin memiliki relasi yaitu pemasok, admin dan ekspedisi memiliki relasi yaitu menyediakan, use dan pembayaran memiliki relasi yaitu melakukan. Selanjutnya ada IRD gabungan, di mana entitas user memiliki beberapa atribut. Pertama ada email, ID user, alamat, dan nomor handphone. Terus entitas produk memiliki beberapa atribut. Pertama ada ID produk, jenis produk, nama produk, harga. Selanjutnya ada entitas admin memiliki beberapa atribut. Pertama ada ID admin, nama jabatan, email. Terus ada entitas ekspedisi memiliki beberapa atribut. Pertama ada nama ekspedisi, ID ekspedisi, waktu ekspedisi, status. Selanjutnya ada entitas pembayaran memiliki beberapa atribut. Pertama ada ID pembayaran, tipe pembayaran, jumlah, status. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Pertama di sini satu user memilih banyak produk. Banyak produk dipasok oleh satu admin. Satu admin menyediakan banyak ekspedisi, dan satu user melakukan banyak pembayaran. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Pasya. Jadi di LKP 3 ini saya akan membahas tentang tujuan praktikum di LKP 3 ini, yaitu mahasiswa dapat berlatih merancang antarmuka dari proyek yang diberikan. Nah, di sini ada rancangan antarmuka aplikasi dari kelompok 3. Yang pertama ada halaman pembuka atau user interface-nya seperti ini. Lalu di sini ada halaman loginnya, tampilannya seperti ini. Di sini ada halaman register. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk ke halaman utama, tampilannya akan seperti ini. Nah, lanjut ada di bagian penunjukan kategori, tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke halaman pembelian, tampilannya akan seperti ini. Di halaman checkout, tampilannya akan seperti ini. Terima kasih. NPM 0850-220 dari kelompok 3 IT Teknologi.
ingin menjelaskan arti LKP4 berisi LKP4. LKP4 berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan, deskripsi perangkat lunak, dan fungsi yang akan dibuat. Rancangan sistem ada di PDF. Latar belakang Kaskus. Kaskus adalah situs forum komunitas Maya Indonesia dan penggunanya disebut Kaskuser. Kaskus dikelola oleh PT Dharma Media Indonesia. Kaskus memiliki lebih dari 6 juta pengguna terdaftar. Pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia. Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan belanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan cash on delivery atau COD, cash pay, dan rekening bersama atau rekber. PT Dharma Media Indonesia juga mengelola Kaskus sendiri. Pengguna cashpay cukup membuat akun pada situs www.cashpay.com. Rekber adalah perantara antar atau empat pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online pembeli. Pelaksanaan juga jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan berbagai permasalahan. Misalkan pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Permasalahan. Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas. 1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli atau FCB Kaskus. 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli atau buyer dan penjual atau seller yang menggunakan rekening bersama. B. Tujuan dikembangkan aplikasi ini diantaranya membuat rekber resmi yang dikelola Kaskus itu sendiri, keamanan transaksi, mengupgrade server web Kaskus, mempermudah dan mengakses web, memperkuat sistem keamanan web, memberikan jaminan keamanan berinternet, menyediakan layanan ekspedisi, mempermudah pengiriman barang. Deskripsi perangkat lunak. Kaskus adalah forum jual beli yang menyediakan lapak bagi penjual untuk menjual barangnya. Jenis barang yang dapat dijual di Kaskus ini lumayan banyak dan variatif. Harga pun cenderung lebih murah karena Kaskus mengambil keuntungan dan penjualan setiap harinya. Kategori barang yang Kaskus tawarkan cukup variatif, dari barang sehari-hari yang biasa dijual di oil shop lain, karena kebijakan dari pihak Kaskus sendiri tidak terlalu ketat. Kaskus berperan sebagai pihak kedua bagi para pengguna Kaskus untuk jual beli, dengan rincian garis besar proses sebagai berikut. Pihak penjual daftar akun upload barang. Kaskus mempersiapkan dan mengupdate data masuk, memproses uploading barang atau iklan, lalu output dari proses akan sampai ke konsumen dalam bentuk rincian barang dan pengiklanan. Pada Kaskus, semua pihak yang memiliki akun penjual, pembeli juga akan mengolah kegiatan pada akunnya sendiri. Penjual mengupload dan mendeskripsikannya. Fungsi yang akan dibuat. Fungsi-fungsi yang akan dibangun pada aplikasi diantaranya adalah memastikan agar tiap pihak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang terbaik, membuat Kaskus menjadi lebih dipercaya untuk melakukan kegiatan jual beli, menaikkan kepercayaan dengan keamanan proses dan juga data. Rancangan sistem flowchart akan dikembangkan dan energinya. Flowchartnya start punya akun, kalau iya login, kalau tidak register. Terus kalau berhasil login ya lanjut, kalau enggak login lagi. Menu utama pilih barang, sesudah milih langsung muncul total belanja dan muncul form pembayaran. Kalau sudah check out, apakah ingin dipesan? Kalau tidak, lanjut lagi ke menu utama. Kalau iya, langsung cetak risi, kirim barang. Terus ada pilihan lagi, reorder, apakah pengen order ulang atau order kembali. Pilihan, kalau no, transaksi selesai. Kalau iya, balik lagi untuk reorder. Dan untuk ERD-nya, user mempunyai entitas nomor handphone, alamat, nama, ID user, dan email. Produk
punya entitas ID produk, jenis produk, nama produk dan harga. Pembayaran, ID pembayaran, tipe pembayaran, jumlah dan status. Admin, ID admin, nama, jabatan, dan email. Ekspedisi, nama ekspedisi, ID ekspedisi, waktu ekspedisi dan status. Satu user memilih banyak produk dipasok oleh satu admin menyediakan banyak ekspedisi dan satu user melakukan banyak pembayaran. Sekian untuk LKP 4 dan selanjutnya LKP 5 akan dijelaskan sendiri oleh Putu Elisa. Oke, untuk penerapan kepada OS Commerce, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan exam. Kita aktifkan dulu examnya di sini. Kita start hanya bagian 2 ini saja, di bagian Apache sama MySQL. Nah, untuk pembuatan OS Commerce-nya sendiri itu melalui tahap penginstalan. Dari mendownload OS Commerce itu sendiri, mengekstrak serta menginstal. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat database melalui localhost php myadmin. Kita lihat database-nya dari kelompok kami. Saya memakai database yang ini, Kaskus, dengan nama Kaskus. Ini yang sudah terisi ya. Setelah membuat database pada php myadmin ini, kita langsung menuju ke alamat localhost OS Commerce-nya. Dengan alamat localhost 3 OS Commerce katalog. Localhost sendiri ini alamatnya. Ketiga adalah nama folder yang disimpan di htdoc, dan OS Commerce ini adalah nama folder di dalam folder kelompok 3, dan katalog akan menunjukkan kita ke halaman utama dari OS Commerce itu sendiri. Oke, pada tampilan Kaskus ini yang pertama bisa kita lihat adalah produk-produk rekomendasi atau produk-produk baru di bulan Juli. Lalu, di sebelah kiri ada chart bagian kategori, di mana Kaskus yang asli itu memiliki kategori yang lumayan banyak dan bisa kita bilang random, maka kelompok 3 juga membuat kategori yang lumayan hampir mirip dengan Kaskus utama. Di sini kita memasukkan kategori antik atau barang-barang lama, buku, kamera, elektronik, furniture, hobi, alat musik, jasa, handphone atau gadget, sport atau peralatan olahraga, properti, otomotif, bahkan sampai fashion. Lalu di sini ada manufaktur. Manufaktur adalah brand-brand yang ada di OS Commerce menuju ke barang atau kategori barang tertentu. Misalnya di sini kita ada, kalau misalnya ada gadget, di sini kita punya Samsung dan iPhone. Nah, ini quick find untuk mencari barang yang Anda cari secara cepat dan mudah tanpa harus membuka kategori satu persatu. Coba kita buka salah satu kategorinya dan kita mencoba untuk check out ya. Kita buka di kamera. Oke, di sini sudah ada 2 barang yang akan kita check out. Yang satu ada Instax Mini Fujifilm sama digital mirrorless-nya Canon ya. Kita check out. Setelah mengeklik check out, maka akan muncul delivery information-nya. Dan di situ ada alamat pengiriman dan juga metode pengiriman. Di sini flat rate atau base way itu kita anggap dengan Gen E
Dan ini adalah total biaya pengirimannya. Di sini ada shipping address, itu adalah alamat pengirimannya, siapa penerimanya, alamat lengkap, dan juga provinsi serta negaranya. Lanjut, continue, maka akan muncul payment information. Di sini berhubungan dengan bill. Di shopping cart sebelumnya kita telah menotalkan kalau kita itu memesan satu Fujifilm Instax Mini sama digital mirrorless itu totalnya 10.760.900 rupiah. Nah, ini di sini kita ditanya, kita akan membayar itu dengan metode apa? Cash on delivery atau dengan PayPal atau including credit and debit card. Kita pilih yang cash on delivery ya. Kita pilih COD, continue, maka akan muncul order confirmation-nya. Di sini sudah tertata lengkap dari alamat pengiriman, shipping metodenya, produk serta subtotalnya, lalu ada billingnya juga. Payment metodenya cash on delivery, lalu kita confirm order. Setelah kita confirm, orderannya akan diproses oleh pihak OS Commerce dan pihak ekspedisi. Lalu kita continue, akan kembali ke halaman utama dari Kaskus. Nah, untuk currencies-nya bisa dirubah melalui US dollar, euro, atau rupiah. Lalu di sini juga ada tentang informasi akun. Jika belum memiliki akun, bisa login langsung melalui OS Commerce dengan menggunakan Gmail ataupun membuat akun sendiri. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian admin. Untuk bagian admin, kita beralih alamat ke localhost. Katalog admin. Ini langsung ke halaman katalog dan kategoris ya. Untuk penambahan kategori kita tinggal add di sini di new category. Kita tambahkan misalnya aksesoris. Kita pakai kategori image-nya. Kita bisa pakai yang ini ya, puzzle, lalu kita save. Nah, dia langsung sudah ada muncul di sini aksesoris. Untuk penambahan produk, kita tinggal klik 2 kali di bagian kategori yang ingin diisi produk, lalu klik new product, lalu diisi keperluan-keperluan yang ada di sini semua. Lalu tinggal kita save. Maka sudah ter-adding barangnya di bagian kategori. Kita kembali. Kita buka lagi. Sudah ada, kita kembali ke bagian Kaskus. Kita refresh. Sudah muncul aksesoris dan ada sunglasses-nya. Oke, untuk bagian lain ini configuration-nya di katalog. Sini manufaktur juga sama caranya, tinggal insert, masukkan brand yang ada di bagian kategori maupun produk. Lalu untuk mengubah currencies-nya atau mata uangnya, itu juga add di sini, add currencies, dan masukkan data-data dari mata uang yang kalian inginkan.
Lalu pencet save, di refresh, dan nanti akan muncul mata uangnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga presentasi ini dapat menunjukkan bahwa kami mengerjakan proyek ini dengan bersungguh-sungguh. Salam sehat dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah ada 2 barang yang akan kita check out. Yang satu ada Instax Mini Fujifilm sama digital mirrorless-nya Canon ya. Kita check out. Setelah mengeklik check out, maka akan muncul delivery information-nya. Dan di situ ada alamat pengiriman dan juga metode pengiriman. Di sini flat rate atau base way itu kita anggap dengan Gen E, dan ini adalah total biaya pengirimannya. Di sini ada shipping address, itu adalah alamat pengirimannya, siapa penerimanya, alamat lengkap, dan juga provinsi serta negaranya. Lanjut, continue, maka akan muncul payment information. Di sini berhubungan dengan bill. Di shopping chart sebelumnya, kita telah menotalkan kalau kita itu memesan satu Fujifilm Instax Mini sama digital mirrorless itu totalnya 10.760.900 rupiah. Nah, ini di sini kita ditanya, kita akan membayar itu dengan metode apa? Cash on delivery atau dengan PayPal atau including credit and debit card. Kita pilih yang cash on delivery ya. Kita pilih COD, continue, maka akan muncul order confirmation-nya. Di sini sudah tertata lengkap dari alamat pengiriman, shipping metodenya, produk, serta subtotalnya, lalu ada billingnya juga. Payment metodenya cash on delivery, lalu kita confirm order. Setelah kita confirm, orderannya akan diproses oleh pihak OS Commerce dan pihak ekspedisi. Lalu kita continue, akan kembali ke halaman utama dari Kaskus. Nah, untuk currencies-nya bisa dirubah melalui US dollar, euro, atau rupiah. Lalu di sini juga ada tentang informasi akun. Jika belum memiliki akun, bisa login langsung melalui OS Commerce dengan menggunakan Gmail ataupun membuat akun sendiri melalui
Oke, pada tampilan Kaskus ini yang pertama bisa kita lihat adalah produk-produk rekomendasi atau produk-produk baru di bulan Juli. Ini adalah kumpulan dari produk-produk terbaru dan rekomendasi yang ada di bulan Juli. Lalu, di sebelah kiri ada chart bagian kategori, di mana Kaskus yang asli itu memiliki kategori yang lumayan banyak dan bisa kita bilang random, maka kelompok 3 juga membuat kategori yang lumayan hampir mirip dengan Kaskus utama. Di sini kita memasukkan kategori antik atau barang-barang lama, buku, kamera, elektronik, furniture, hobi, alat musik, jasa, handphone atau gadget, sport atau peralatan olahraga, properti, otomotif, bahkan sampai fashion. Lalu di sini ada manufaktur. Manufaktur adalah brand-brand yang ada di e-commerce menuju ke barang atau kategori barang tertentu. Misalnya di sini kita ada kamera. Kamera itu biasanya mereknya ada Canon, ada Sony, dan ada yang lainnya. Kalau misalnya ada gadget, di sini kita punya Samsung dan iPhone. Nah, ini quick find untuk mencari barang yang Anda cari secara cepat dan mudah, tanpa harus membuka kategori satu persatu. Coba kita buka salah satu kategorinya dan kita mencoba untuk check out ya. Kita buka di kamera. Nah, di kategori kamera memiliki dua produk, yaitu Digital Mirrorless dan Fujifilm Instax Mini 11 ya. Di antara dua ini kita bisa check out salah satunya. Kita coba yang kamera mirrorless-nya. Nah, karena tadi sudah sempat memasukkan salah satu produk, maka akan keluar produk yang di check out berada di chart contents atau di keranjang pembelanjaan. Jika sudah pasti dan sudah yakin untuk melakukan pembelian dengan jumlah yang sudah ditentukan, dengan harga yang sudah ditentukan pula, dengan total yang sudah ditentukan, maka kita akan melakukan check out. Setelah melakukan check out, maka akan muncul dari delivery information. Ini menyangkut tentang alamat pengiriman dan shipping metode. Jenis pengiriman atau ekspedisi si barang tersebut. Kalau kita continue, di halaman selanjutnya akan muncul payment information atau informasi pembayaran. Nah, billingnya ini menyangkut tentang total dari barang yang sudah dibeli atau yang akan dibeli dan metode pembayaran yang akan dipakai. Di sini tersedia ada cash on delivery sama PayPal. Kalau di LKP Kaskus itu kita menyediakan banyak shipping payment metode dengan bank-bank lain agar lebih mudah transaksinya. Dan di sini kita ibaratkan itu adalah PayPal. Kita pilih dengan pembayaran PayPal ya. Kita continue.